Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa dulu. Karena malam ini kita akan melakukan webinar yang sangat penting, Bapak Ibu, yang mudah-mudahan ini menjadi awal perubahan hidup Anda. Bagi teman-teman yang mungkin sedang sakit, baik sakit fisik yang biasa atau sakit fisik yang kronis, kanker, darah tinggi, mungkin habis stroke, mungkin Anda punya sakit-sakit kronis yang lain, atau punya masalah emosi yang sangat mengganggu Anda dan sudah lama sekali Anda rasakan, mungkin cemas, mungkin rasa takut yang luar biasa atau fobia, atau kekhawatiran yang bikin Anda jadi menderita, atau masalah-masalah emosi yang lain. Semoga Allah memberikan pada Anda, Bapak Ibu, kesembuhan atau healing, physical and emotional healing. Dan juga mungkin teman-teman yang sumber masalahnya adalah masalah finansial, yang selama ini mungkin terkena sindrom kendi bocor, ya. Berapapun uang yang Anda hasilkan selalu habis. Makin banyak yang Anda hasilkan, lebih banyak lagi yang harus Anda keluarkan, dan itu tak terduga semuanya, dan Anda bingung kenapa kok begitu terus. Semoga baik malam ini adalah malam yang mengubah hidup Anda, malam yang akan membuat semua masalah Anda itu, semua kegalauan Anda itu mulai menemukan solusinya. Karena itu mari kita berdoa untuk ini semua, Bapak Ibu. Dan yang paling penting semoga kita semua dirangkul dalam pelukan cinta Sang Maha Kekasih. Mari kita hadapkan hati dan pikiran kita, sadar penuh, hadir utuh, and get the feeling, dapatkan rasanya ketika berdoa, rasa cintanya, rasa membutuhkan, rasa fakir di hadapan Tuhan yang Maha Kaya. Liridho illa wali syafaati Rasulillah ala hadin niyya wa kulli niyatin sholihah. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Silahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami, sesungguhnya semua masalah hidup kami, semua kesusahan kami, baik sakit fisik maupun masalah emosi, masalah rumah tangga, masalah finansial, kami mengakui semua ini ya Allah berawal dari kedzaliman kami sendiri, kesalahan kami sendiri yang mendolimi diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu ya Allah, jika tidak Engkau ampuni kami, jika tidak Engkau rahmati kami, kami akan menjadi hamba-Mu yang merugi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Untuk itu ya Tuhan, kami sangat membutuhkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu dan cinta-Mu ya Allah. Dan kami membutuhkan jalan keluar, solusi atas masalah-masalah hidup kami ini. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Duhai Tuhan kami, sempurnakanlah cahayamu untuk kami, cahaya ampunanmu, cahaya bimbinganmu, cahaya rahmat, kasih sayang dan cintamu ya Allah. Cahaya kedamaian hati, kebahagiaan, ketenangan hidup darimu, cahaya kebahagiaan, cahaya keberlimpahan, kekayaan finansial, spiritual, lahir batin, dunia dan akhirat. Sempurnakanlah semua cahayamu itu untuk kami, ya Allah, dan ampunkanlah kami. Sesungguhnya Engkau yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakanlah kami, ya Allah, kebaikan, kedamaian hati,
kebahagiaan, kesembuhan, keberlimpahan, kekayaan lahir batin dunia akhirat. Dan jauhkan kami dari penderitaan baik di akhirat maupun di dunia. Birahmatika ya arhamar rahimin. Itu semua ya Allah dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan sebaik-baik penyayang di antara semua penyayang. Birahmatika ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Dengan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Tuhan. Wahai Tuhan yang maha perkasa, yang maha mengampuni. Wahai Tuhan pemilik seluruh alam semesta. Birahmatika ya Ghani, ya Mughni, ya Kafi. Dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha kaya, yang memberikan kekayaan pada hambanya, dan yang mencukupi semua kebutuhan hambanya. Birahmatika ya Ghani, ya Mughni, ya Kafi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, walhamdulillah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Akhir kata kami hanya ingin menyampaikan terima kasih, segala puja dan puji hanyalah milik-Mu, wahai Tuhan pemilik seluruh alam semesta. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu dengan video ini. Ahmad Faiz Zainuddin, founder Logos Institute, Master Trainer SEF, Silent Mindfulness Listening, Hopes, dan Rumi Yoga, penulis buku-buku bestseller di bidang pengembangan diri dan pencerahan spiritual. Menempuh pendidikan psikologi dan master degree di berbagai universitas di dalam dan luar negeri, yaitu Universitas Airlangga, University of Technology Malaysia, Nanyang Technological University, Warwick Business School, Kelly School of Business, Indiana University. Memiliki banyak pengalaman dan pendidikan di berbagai studi spiritual dan psikologi. Di Harvard Business School, the Wharton School of the University of Pennsylvania, Singularity University, Silicon Valley, Esalen Institute, California, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, California. Mengikuti program pendidikan di bidang HR, Empowerment, and Innovation di berbagai negara, serta di berbagai universitas dan perusahaan terkenal di China, Australia, Amerika, dan Kanada. Memperdalam ilmu mindfulness dari barat dan ilmu mindfulness dari timur. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Dr. Christine Carter, Profesor Dechel Kettner, Profesor Adam Grant, Dr. Tal Ben-Shahar, Dr. Martin Slickman, dan Dr. Daniel J. Amin. Selama 17 tahun telah mengajar puluhan ribu orang dalam ratusan kelas training dan coaching baik offline maupun online di berbagai kota di Indonesia, mengajar di 13 kota di Amerika dan Kanada, serta di beberapa negara lainnya di Malaysia, Singapura, Australia, Arab Saudi, dan Hong Kong. Bersama para alumninya telah membantu lebih dari 4 juta orang di Indonesia dan mancanegara untuk terbebas dari berbagai masalah fisik dan emosi. Menerima penghargaan Muri dalam mengatasi kecanduan rokok pada 1.428 pelajar serta mengatasi kecanduan narkoba pada 2.643 narapidana. Menerima penghargaan sebagai alumni berprestasi dari Universitas Airlangga. Pemegang hak kekayaan intelektual untuk training SEF, Hopes, dan berbagai produk training Logos lainnya. Membina rumah tangga bersama Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak, yaitu Muhammad Zendi Zainuddin, Zahra Zafira Zainuddin, dan Ahmad Harfardi Zainuddin. Bersama para alumni yang telah berkembang sebanyak puluhan ribu orang mempelopori gerakan Logos Joyfully Together, yaitu gerakan untuk menyebarluaskan semangat mencintai Tuhan, memberikan manfaat kepada sesama,
memperbaiki diri terus-menerus dengan bahagia dan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, topik kita malam ini adalah tentang Anda, tentang bagaimana Anda bisa meraih kesembuhan dan kebahagiaan. Lalu bagi teman-teman yang mungkin secara finansial masih berat, struggle atau berjuang habis-habisan tapi belum juga meraih keberlimpahan, semoga ini juga menjadi jawaban atas yang selama ini Anda cari. Semoga ini adalah cara Allah untuk mengabulkan doa Anda selama ini. Malam ini, Bapak Ibu, saya ingin bicara dengan Anda dari hati ke hati. Biasanya di event seperti ini, kami itu promo ya, promosi training kami. Ya, kami malam ini masih akan promosi seperti itu. Tapi sebenarnya kami nggak terlalu membutuhkan lagi tambahan peserta, Bapak Ibu. Karena sudah cukup banyak yang daftar. Training kami yang tanggal 5, 6, 7 September nanti itu udah hampir 150 orang yang daftar. Yang keberlimpahan ini juga sudah cukup banyak. Tapi tadi saya ketika bikin materi ini, niat saya adalah ya Allah semoga malam ini Bapak Ibu semua Anda bisa menemukan terkabulnya doa-doa Anda. Malam ini saya hanya ingin menjadi perantara yang mengantarkan Anda menuju terwujudnya doa Anda. Semoga Bapak Ibu ya. Mungkin Anda selama ini sakit secara fisik atau menderita secara emosi atau keluarga Anda bikin Anda susah atau selama ini Anda gelisah menunggu pertolongan Tuhan tentang masalah keuangan Anda. Mari malam ini kita niatkan semoga itu semua mulai terurai Bapak Ibu. Anda ikut ataupun nggak ikut training kami, udah nggak masalah lagi buat kami Bapak Ibu. Jadi it's up to you, itu silahkan Anda putuskan. Tapi malam ini saya ingin benar-benar bicara dari hati ke hati untuk Anda. Semoga Anda bisa menemukan solusi atas masalah hidup Anda. Baik, ini topik kita dua topik besar Bapak Ibu. Bagian pertama tentang masalah kesembuhan dan kebahagiaan. Bagian kedua tentang keberlimpahan finansial dan spiritual. Nah, saya mau cek dulu siapa yang merasa topik ini relevan buat Anda sekarang. Boleh katakan saya di kolom chatting. Hmm, oke, terima kasih, terima kasih. Oke, baik, saya putus sekali. Siap, oke. Baik, sekarang cukup Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya hal yang lain. Siapa yang webinar seperti ini adalah webinar Anda yang pertama? Siapa yang merasa bahwa ini adalah webinar Anda yang pertama? Saya first time, oke, saya Pak. Oh, lumayan banyak yang pertama ya. Karena beberapa orang itu sampai ikut 10 kali lebih ya, Pak Ibu. Saya juga bingung. Anda ngapain Anda ikut ya? Biasanya sampai 10 kali lebih. Beberapa orang saya tahu itu hobinya ikut seperti ini. Ya, ternyata banyak juga ya ikut terus Musamaratul Ilmi. Nah itu, Musamaratul termasuk yang 10 kali lebih itu. Pak Sulaiman juga. Anda ikut ini ngapain nanti Bapak Ibu berkali-kali gitu ya. Tapi ada banyak juga ya. Suara Bapak menenangkan. Alhamdulillah.
Oke, baik. Banyak juga yang pertama kali ya. Baik, baik, Bapak Ibu. Baik, kita masuk bagian yang pertama tentang kesembuhan dan kebahagiaan. Jadi apa, Bapak Ibu, penderitaan Anda? Anda menderita karena apa? Saya ini baru pulang dari Jogja, Bapak Ibu. Kemarin saya di Jogja memberikan manasik umroh sama Pak David sampai jam 9, setengah 10 jam 10 selesainya. Lalu habis saya ngisi, diminta ngisi di mana di acara kumpul-kumpul sama teman-teman di Jogja sampai jam 12. Sampai itu selesai saya tidur subuh, habis subuh saya berangkat ke stasiun pulang sini. Ini baru nyampe tadi asar, istirahat sebentar ngisi. Ya segini nih apa pekerjaan saya ini menghibur Anda ini. Ini Bu Anggita ini bilang apa ini? Disakiti keluarga suami Pak sampai pernah masuk rumah sakit jiwa seminggu lah ini. Disakiti keluarga suami sampai masuk rumah sakit jiwa. Disakiti bagaimana Bu? Dikata-katain kah atau diapain? Karena Bapak Ibu tidak ada yang bisa menyakiti hati Anda sampai Anda izinkan hati Anda untuk sakit. Orang ngomong kan pakai mulut dia sendiri. Lah ngapain ke Anda yang sakit? Iya toh? Lah ini Bu Anggita, Ivana Sehan, jangan izinkan mulutnya orang lain. Anda gantungkan kebahagiaan Anda di mulutnya orang lain. Orang ngomong kan terserah dia ngomong apapun. Yang penting bagaimana Anda memiliki kemerdekaan emosi untuk tidak terpengaruh oleh omongan orang lain. Karena kalau Anda rumah sakit jiwa jurusannya nanti. Ya Bu Anggita ini. Saya waktu di India Bapak Ibu, ada guru saya bilang, yang bisa Anda ubah, ubahlah dengan sepenuh hati. Yang tidak bisa Anda ubah, terimalah dengan sepenuh hati. Anda lakukan hal yang lain, siap-siap gendeng. Rumah sakit jiwa jurusannya nanti. Jadi Bapak Ibu, Anda jangan menyerahkan hati Anda di mulutnya orang lain. Gendeng nanti. Milikilah kemerdekaan psikologis. Emotional freedom. Supaya nggak mudah terombang-ambing sama perilaku orang lain pada Anda. Ya Bapak Ibu, saya berempati sekali dengan Bu Anggita. Udah Bu, stop kegilaan itu. Sudah cukup kegilaannya. Karena kalau enggak bablas Bu, enggak seminggu rumah sakit jiwa nanti, bisa setahun nanti. Jadi ayo Bapak Ibu, milikilah kemerdekaan psikologis supaya kita ini enggak gampang stres, enggak gampang gendeng, enggak gampang menderita. Tapi susah Pak Faiz. Lah ini apa? Saya kasih solusinya buat Anda. Asal Anda mau. Malam ini saya mau kasih solusi buat Anda. Asal Anda mau. Masalahnya kebanyakan orang nggak mau. Lah itu masalahnya Bapak Ibu. Ya, Bu Anggita dan teman-teman yang lain, ayo Bapak Ibu. Saatnya Anda bahagia. Saatnya Anda membereskan masalah-masalah. Dan semua ini ada di tangan Anda gitu loh. Jangan merasa jadi korban. Jangan gara-gara keluarga suami ini Pak. Gara-gara istri saya ini Pak. Gara-gara presiden ini Pak. Gara-gara Pak RT. Gara-gara tetangga. Stop kegilaan itu. Anda memiliki kemerdekaan psikologis untuk bahagia. Orang lain menjungkir balik bagaimana kalau Anda tidak mengizinkan hati Anda untuk sakit, ya nggak sakit hati, Bu. Orang diem pun kalau Anda mudah sakit hati, Anda sakit hati nanti. Nah tugas saya nih Bapak Ibu untuk menghilangkan penderitaan Anda. Untuk membuat Anda terbebas dari kegilaan Anda. Makanya namanya spiritual emotional freedom. Teknik membuat Anda merdeka, bebas dari masalah-masalah emosi dengan pendekatan spiritual.
Lah kalau emosi Anda udah damai, bahagia, tenang, apapun yang terjadi, orang mau ngomel gimana pun Anda tetap tenang, sakit fisik Anda ikut membaik, Bapak Ibu. Orang sakit kronis itu 80% masalah emosi. Ya, Bapak Ibu. Lah ini dikata-katain depan orang, Pak, mental saya dihancurkan. Orang mau menghancurkan mental Anda nggak akan hancur. Kalau Anda sendiri kuat. Lah kalau Anda rapuh, Bapak Ibu, orang nggak menghancurkan pun Anda hancur sendiri nanti. Jadi Bu Anggita stop nyalakan orang lain. Dan teman-teman yang lain. Nggak ada orang bisa menghancurkan hati Anda sampai Anda izinkan hati Anda untuk hancur. Wong hati itu wilayah Anda, bukan wilayah mereka. Ditempeling sakit pipinya, Bu. Tapi kalau sakit hati itu wilayah Anda, bukan wilayah orang lain. Anda bisa tidak sakit hati. Anda bisa tidak hancur walaupun mereka berusaha menghancurkan. Nah tugas saya ini apa ya Bu? Menguatkan Anda supaya nggak mudah hancur. Walaupun sakit hati sebentar normal, tapi jangan sampai masuk rumah sakit jiwa Bu. Kebablasan itu namanya. Sudah dihentikan itu. Bangkit. Jangan menyerahkan kebahagiaan Anda di mulutnya orang lain. Ya, Bapak Ibu. Itu kuncinya nanti. Oke, ini mental macam-macam ini masalahnya ya. Anxiety disorder, fobia keramaian. Bagaimana mengatasi hal itu? Yes, ya malam ini ya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai bereskan itu mudah-mudahan. Semalam ini saya nggak peduli Anda mau ikut training saya atau tidak, bukan urusan saya. Urusan saya Anda harus mulai membuka lembaran hidup baru Bapak Ibu. Stop semua kegilaan Anda itu. Waktunya terlahir kembali untuk menjadi orang yang bahagia, yang tenang, yang damai. Yang apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan menggoyahkan ketenangan hati Anda. Ya Bapak Ibu, itu tujuan saya itu sekarang malam ini. So, masalah-masalah Anda paling nggak lepas dari 5 ini. Yang pertama sakit fisik, yang kedua masalah emosi, yang ketiga urusan hubungan tadi itu. Dengan ipar, dengan orang tua, dengan anak, dengan suami, dengan istri. Yang keempat masalah finansial, yang terakhir masalah spiritual. Jadi 5 dimensi penderitaan Anda ini ya Bapak Ibu, ini yang berusaha kita bereskan ya. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, ini semua membutuhkan kesediaan Anda, kemauan Anda, tekad Anda sendiri. Saya hanya bisa menghimbau, saya hanya bisa ngajak Anda latihan, saya cuma bisa ngasih tahu caranya. Dan jangan khawatir, kami sudah punya track record hampir 20 tahun, Bapak Ibu. Anda bukan orang pertama yang kami ajakin kayak gini. 100 ribuan praktisi kami ini yang sudah kami ajain dengan teknik chef ini. Kira-kira 5 juta orang yang sudah kita bantu. Saya bersama 100.000 orang yang jadi alumni itu. Kalau masing-masing bantu minimal 50, kira-kira 5 juta orang terbantu. Dan tidak hanya di Indonesia. Saya pernah diundang di Amerika keliling 13 kota. Selama 40 hari di Amerika sama Kanada. Di Australia pernah, di Inggris pernah, di Saudi Arabia pernah, di Hong Kong pernah. Alumni kita menyebar di banyak negara. Jadi Anda tidak usah khawatir, ini sudah hampir 20 tahun, 100 ribuan praktisinya, 5 juta orang terbantu, dan sekarang giliran Anda. Kalau Anda mau, ya Bapak Ibu, kita bisa menyeret kuda ke danau, tapi kita nggak bisa memaksa dia untuk minum. Saya bisa sampai nangis minta Anda untuk Bapak Ibu hentikan semua penderitaan Anda. Anda bisa kok bahagia, tenang, sembuh, berlimpah. Sampai suara saya habis. Tapi kalau Anda sendiri nggak mau berubah, nggak bertekad melakukan apapun yang diperlukan, nggak ada yang bisa nolong Anda, Bu. Tuhan pun nggak mau nolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan bisa, tapi nggak mau. Nggak mau mengubah suatu kelompok orang yang tidak mau mengubah nasib mereka sendiri. Lupa saya mau. Mau itu dibuktikan dengan do whatever it takes. Bukan cuma sekedar mau tok. Ada yang bilang, iya Pak, saya mau berubah Pak. Ya udah, ini dilakukan. Waduh Pak, susah ya Pak. Lah kan, ya nggak mau kita sendiri. Berapa banyak orang yang mau langsing tapi nggak mau olahraga. Iya tahu Ibu. Berapa banyak orang yang pingin langsing tapi nggak mau menjaga makanannya. Jadi kalau mau saja Bu, seluruh dunia pingin Bu. Pingin hidupnya lebih baik. Tapi kenapa ada orang benar-benar bisa mengubah hidupnya, sementara ada orang yang terlunta-lunta begitu aja terus. Ya karena kebanyakan orang cuman kepingin, cuman mau tapi nggak mau berkorban. Nggak mau sungguh-sungguh bertekad dengan segala daya upaya, segala pengorbanan, baik itu uang, waktu, tenaga, upaya. Cuman sekedar kepingin. Seluruh dunia kepingin kaya. Seluruh dunia pengen sehat, pengen bahagia, pengen tenang. Tapi kenapa banyak yang menderita? Ya karena cuma sekedar kepingin. Nggak semuanya benar-benar do whatever it takes. Saya akan tunjukkan jalannya Bapak Ibu, tapi terserah Anda mau apa tidak ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu saya bisa mengetuk pintu hati Anda. Karena tadi saya mulai webinar ini saya sudah dengan tekad kuat dari saat episode Isya. Habis sholat Isya tadi saya bilang ya Allah semoga di doa kita tadi itu yang sakit sembuh, yang stres bisa tenang, bisa bahagia, yang sumpek urusan uang bisa kau lepaskan, urusan finansialnya membaik. Dan yang paling penting kau rangkul semua dalam pelukan cintamu ya Allah. Gitu Bapak Ibu ya, semoga Anda menemukan. Bagaimana caranya mengatasi 5 dimensi penderitaan hidup ini Pak? Cara kami dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang nggak berubah Bu. Kami merekomendasikan Anda kuasai teknik ini. Anda praktekkan ini, namanya SAFE, Spiritual Emotional Freedom Technique. Teknik untuk membuat Anda merdeka, bebas dari masalah-masalah emosi, dari sumpek gara-gara omongan suami, dari masuk rumah sakit jiwa gara-gara merasa direndahkan sama keluarga suami, dari stres gara-gara urusan uang, khawatir urusan masalah sakit, penyakit, dari semua masalah emosi, semoga Anda merdeka. Teknik untuk membuat Anda merdeka dari masalah emosi, pendekatannya spiritual. Kenapa ya? Karena nggak ada yang bisa mengatasi masalah kita kecuali Tuhan. Fa'idha maridtu fahuwa yasfini. Kalau saya sakit, hanya Dia yang bisa menyembuhkan saya. Itu kata Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Dokter, obat, dan lain-lain itu hanya sekedar wasilah perantara. Yang bisa menyembuhkan cuma Tuhan. Karena itu kita masuk core of the core-nya. Apa? Spiritualitas. Beda dengan religiositas ya. Jangan disamakan. Religiositas itu ketaatan dalam beribadah. Itu bagus, itu wajib. Tapi banyak orang ibadahnya itu kotong, kopong. Sholatnya cuma jungkir balik aja tapi nggak ada ruhnya. Baca Quran cuma sampai tenggorokan, nggak masuk ke hati. Ibadahnya tidak mengubah nasibnya. Ya karena ibadahnya kotong, Bu. Sekedar religius, tidak spiritual. Nah, kita mau Anda silakan, ayo religius, ayo patuhi ajaran agama. Tapi yang lebih penting juga, minimal sama pentingnya adalah itu dilakukan dengan ruh yang benar, dengan hati yang benar, dengan spirituality. Apa itu Pak? Nah ini mau kita bahas. Spiritualitasnya itu. Ya, Bapak Ibu, pendekatan spiritual membuat Anda merdeka dari masalah emosi yang kalau Anda emosinya udah beres, sakit-sakit fisiknya akan membaik.
Yang ngomong bukan saya, Bu. Tanyakan dokter-dokter penyakit dalam. Sakit kronis 80, bahkan teman saya bilang 90%. Saya punya dokter ahli penyakit paru, Bapak Ibu. Spesialis paru. Dia bilang, oh bukan 80% Pak Faiz. 90%. Sakit fisik itu sangat dipengaruhi oleh masalah emosi. Cobain kalau nggak percaya, orang lagi emosi, jantungnya bisa deng 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 gitu. Darah tinggi bisa kumat, bisa kena stroke gara-gara sakit emosi. Nah, kita mau bikin Anda, Bapak Ibu, sehat lahir batin. Safe. Ya, Anda kuasai ini. Saya berikan cuplikannya malam ini. Kita praktek bareng malam ini, Anda rasakan sendiri. Tapi Anda perlu kuasai secara tuntas. Gak cukup kalau cuma 2 jam menguasai semuanya. Ya itu apa Ibu, kita realistis saja kan. Anda nggak bisa baca berenang cuma dengan satu sesi latihan kan. Anda nggak bisa menguasai, misalnya bisa baca Quran dengan hanya 1 kali 2 kali ketemuan dengan gurunya. Anda nggak bisa jadi sarjana hanya kuliah 1 2 kali kuliah, kecuali ada sarjana abal-abal. Ya Bapak Ibu. Anda kuliah 4 tahun paling tidak, baru sarjana beneran. Nah, Bapak Ibu, saya akan sampaikan pada Anda bisa ngicipin ini, rasakan Anda lihat nyaman nggak Anda. Kalau Anda nyaman, tuntaskan. Jangan cuma ngicip-ngicip terus. Nggak makan-makan nanti. Ngicipin toh. Ngicipin terus ya, Bapak Ibu. Baik, jadi pakai chef. Seperti apa chef ini, kita lihat beberapa cuplikan. Pemirsa, menghilangkan perasaan takut berlebih atau fobia pada metode terapi psikologi konvensional seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Kini dengan terapi ketukan 2 jari, fobia bisa dihilangkan hanya dalam waktu 5 menit hingga 1 jam. Perasaan takut berlebihan pada suatu benda atau dikenal sebagai fobia sering mengganggu aktivitas seseorang. Para penderitanya bahkan sering jengkel dengan gangguan fobia yang diderita. Keinginan lepas dari rasa takut berlebihan jelas menjadi keinginan banyak orang. Terapi psikologi menjadi salah satu media penyembuhan gangguan psikologi atau emosi seperti fobia. Namun beberapa terapi psikologi konvensional dianggap kurang praktis menghilangkan fobia karena waktu penyembuhannya terlalu lama dan butuh biaya besar. Maka mulai muncul beragam model terapi psikologi seperti hipnoterapi yang kini semakin diminati. Terapi ini menggunakan teknik tapping atau ketukan jari tangan pada titik akupuntur. Model terapi baru ini diberi nama Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEF. Unsur spiritual dimasukkan dalam terapi ini karena campur tangan Tuhan diyakini menjadi unsur terpenting dari usaha manusia untuk sembuh dari sakit. Dengan teknik ini, fobia pada binatang seperti katak, ular, kecoa, dan tikus bisa hilang hanya dalam 5 menit sampai 1 jam terapi. Caranya dengan mengetukkan 2 jari tangan pada 18 titik Qi dalam tubuh. Terapi ketukan ini secara simultan sudah mencakup 12 macam unsur terapi seperti spiritual, maaf suaranya, dan suara hipnotis. videonya terlalu kecil. Metode serupa sangat populer di negara penemunya Amerika sejak tahun 1980-an. Dan kini sudah merambah ke berbagai negara di Eropa hingga Asia termasuk Indonesia. SEF pertama kali diperkenalkan 2 tahun lalu oleh seorang psikolog asal Surabaya, Ahmad Faiz Zainuddin. Dirasakan sakitnya, yang sakit punggung dirasakan sakitnya. Kalau fobia dirasakan takutnya. Saya merasakan takutnya, diikhlaskan. Diterima apa adanya takut itu, jangan dilawan, diterima. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Itu tune in, ya. Begitu sambil gitu kita tapping. Manfaat terapi ini dirasakan oleh Astika, seorang pasien yang fobia terhadap serangga seperti kecoa dan jangkrik. Rasa takutnya berangsur-angsur hilang setelah diterapi.
pertama waktu sebelum di terapi rasanya takut banget. Terus setelah tadi di terapi udah lumayan sih, udah ada perasaan lega. Tidak hanya fobia yang bisa diobati. Stres, sulit tidur, kurang percaya diri, hingga menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok dan kecanduan narkoba bisa diatasi dengan terapi ini. Baik Bapak Ibu, kita praktek ya. Saya ini baca komentar-komentar Anda ini nangis Bapak Ibu. Dengan berbagai macam masalah Anda ini. Saya baca tadi ada 90 komentar ini. Ada yang sakit ini, sakit itu, Masya Allah. Nangis saya tadi baca Anda ini. Makanya ayo Bapak Ibu, gini loh Bapak Ibu ya. Jangan pernah merasa jadi korban. Bahwa saya menderita ini gara-gara orang lain. Tidak Bapak Ibu. Hidup kita menderita gara-gara kita sendiri. Orang lain itu atau penyakit itu didatangkan oleh Allah hanya untuk ngasih kita pelajaran. Semua karena kita sendiri. Karena itu kalau Anda mau sembuh dari masalah sakit fisik, masalah emosi, masalah rumah tangga, masalah finansial, ini tidak dengan menunggu orang itu berubah. Tidak dengan menunggu suami, istri, anak, mertua, dan lain-lain berubah. Tidak, Bu. Ini hanya menunggu Anda yang berubah. Nanti Anda lihat, begitu Anda yang berubah, orang lain tadi itu berubah sendiri. Kalaupun mereka nggak berubah, mereka nggak akan bisa menyakiti Anda lagi. Karena emang Allah itu hanya mau ngomong sama Anda, Bu. Orang-orangnya yang dikirimkan untuk ngasih pesan pada Anda. It always between you and God. It never between you and them anyway. Ya Bapak Ibu, jadi saya mau mengajak Anda mulailah ngambil tanggung jawab penuh atas kesembuhan Anda, keberlimpahan finansial Anda, kebahagiaan hati Anda. Sudah, jangan nyalakan orang lain lagi, stop. Take 100% responsibility. Ada penelitian oleh Kelly Alterner, ini pakar masalah integratif onkologi, masalah kanker dari Harvard dan Berkeley, dua kampus terbaik di Amerika. 1.500 orang yang mengalami kesembuhan tiba-tiba dari sakit kronis. Istilah kedokterannya itu radical remission. 1.500 orang sembuh tiba-tiba dari sakit kronis kayak kanker. Bahkan ada yang koma, bangun lagi. Ini dimulai dari satu. Orang-orang yang sembuh tiba-tiba itu berawal dari satu apa? Take 100% responsibility for your own health and happiness. Berhenti menyalahkan orang lain, berhenti berharap pada dokter, terapis, dan lain-lain, termasuk pada saya. Ambil tanggung jawab penuh 100% bahwa kalau saya mau sembuh, saya mau sehat, saya mau bahagia, mau beres semua masalah saya ini semua berawal dari saya, titik. Hanya saya dan Tuhan, titik. Yang bisa mengatasi masalah saya ini. Makanya saya ambil tanggung jawab penuh 100% atas kesehatan saya, kebahagiaan saya, kekayaan hidup saya. Saya akan lakukan apapun yang harus dilakukan untuk mengubah hidup saya sampai Tuhan jatuh hati sehingga menolong saya untuk mengubah diri saya. Orang-orang lain gak usah dilihat lagi, terima mereka dengan cinta. Terima semua kelemahan, kesalahan mereka dengan ikhlas ridho. Karena it always between you and God.
It never between you and them. Nah, ini semua selalu antara Anda dan Tuhan. Anda bereskan itu, Bapak Ibu, yang lain beres. Nggak pernah antara Anda dengan mantan, dengan keluarga suami, dengan orang lain, nggak ada. Ya Bapak Ibu, kita mulai dari situ, nanti Anda mulai merdeka nanti secara emosi. Anda kuasai ilmu ini ya Bapak Ibu, nanti akan terjadi yang dalam Quran dikatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Tuhan itu, para pecinta Tuhan itu tidak lagi sedih, tidak lagi susah, tidak lagi khawatir, tidak lagi stres, tidak lagi sumpek, enak tok wis. Mau orang ngomong apa mereka tetap senang, tetap bahagia, tetap nyaman. Lah kita meraih itu Bapak Ibu. Baru ada mengalami merdeka secara emosi. Gitu ya Bapak Ibu. Saya ini nggak tega sama Anda. Tapi aku iso opo gitu loh. Jadi saya bisa apa? Saya hanya bisa menghimbau, saya hanya bisa ngomong, saya hanya bisa mendoakan. Pada akhirnya kunci itu Anda yang pegang, Bapak Ibu. Ibaratnya pintu gerbang itu Anda kunci, kuncinya hanya bisa dibuka dari dalam dan itu hanya Anda yang bisa buka. Saya cuma bisa ngetuk pintu aja, Mbak, tolong dibukain pintunya. Tapi saya nggak bisa dobrak masuk kalau Anda nggak izinkan. Saya hanya bisa ngajak, menghimbau, ayo Bapak Ibu, sudah saatnya hidup kita ini berubah. Tapi kalau Anda cengkal nggak mau berubah, masih nyalakan orang lain, masih leha-leha nggak mau berkorban, masih nawar-nawar, kok mahal Pak, kok susah Pak, kok jauh Pak, waduh Pak, repot Pak, ya sakarepmu. Semakin berharga yang Anda inginkan, semakin Anda perlu rela berkorban. Kalau Anda menginginkan hal yang besar, Bapak Ibu, Anda harus siap membayar harganya. Ya uang, ya waktu, ya tenaga, ya biaya, ya semua. Whatever it takes. Baru Bu, itu semesta mendukung, Tuhan menolong. Tapi kalau kita hobinya leha-leha, artinya ya sudahlah nasib saya begini, nggak apa-apa. Wis. Ya saya mau Pak berubah, tapi gimana Pak? Jauh, mahal, repot Pak. Malaikat ketawa Bu, modelmu aneh-aneh. Pengen berubah tapi nggak mau berusaha. Pengen perubahan besar tapi nggak mau berkorban. Ya, Bapak Ibu. Ini bulan Agustus, bangsa kita merdeka itu tidak dengan gratisan. Tidak gratisan untuk bangsa ini merdeka. Ini dengan darah, dengan air mata, dengan keringat para pendahulu kita. Ya masa kita yang mewarisi kemerdekaan ini, pengen merdeka secara emosi tapi pengennya nggak korban apapun. Makanya Bapak Ibu, susah. Makanya saya itu bingung kadang-kadang orang yang pengen hidupnya berubah tapi nggak mau berkorban. Ya Bapak Ibu, saya menyiapkan mental Anda supaya Anda itu siap melakukan whatever it takes. Ya. Sebelum kita praktekkan, kita lihat satuin dulu. Ini saat kami diundang oleh Kemenpora sama Menteri Kesehatan kalau nggak salah untuk menterapi massal 1.400 pelajar SMP se-Jabodetabek untuk berhenti merokok. Saya ditemani 100 orang alumni, lalu menterapi 1.400 pelajar. Ini yang awalnya rokoknya enak jadi pahit, jadi nggak enak, jadi pingin muntah. Ya sudah berhenti, nggak enak. Ya, berhenti merokok. Ini ibu-ibu yang sakit osteoartritis ya, udah 2 tahun nggak bisa naik tangga, turun tangga nggak bisa, bahkan fobia naik tangga. Kita bereskan fobianya, kita tapping sakit fisiknya juga, akhirnya bisa naik turun tangga di hotel tempat kita pelatihan.
Ini 15 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Anda lihat saya masih muda itu. Ini saya diundang di Hong Kong untuk training para TKW di sana. Ada ibu-ibu yang kecanduan merokok. Lalu kita terapi. Yang menterapi pun bukan saya, Bapak Ibu. Yang menterapi peserta pelatihan. Beliau melakukan terapi sendiri, ketika udah lemes dibantu oleh peserta yang lain. Ternyata nangis. Saya bilang, kok nangis kenapa, Bu? Ternyata beliau itu merokok hanya gara-gara kesel sama suaminya. Tiap bulan dia ngirim uang ke suami untuk anaknya, ternyata suaminya pakai uang itu untuk kawin lagi. Jadi dia jengkel. Dihilangkan masalah emosinya, rokoknya pun ikut hilang, Bu, kecanduannya. Anda lihat, dinyalain rokoknya, langsung muntah. Langsung batuk ya. Itu saya nggak ikut menterapi. Jadi tadi ada yang bilang, saya pengen terapi langsung sama Pak Faiz. Nggak perlu, apa Ibu. Anda nggak perlu terapi langsung sama saya. Anda cuma perlu belajar, lalu praktekkan sendiri. Nanti Anda bisa sendiri nanti. Nah ini lucu lagi nih. Ini beliau ini polisi ya, Pak Ibu. Polisi perwira menengah di Jawa Timur. Kemana-mana bawa pistol, tapi fobia sama durian. Kalau bau durian pusing, sampai pingsan. Nah ini karena udah mau pingsan, saya minta berdiri, kita terapi. Kita terapi ya Bapak Ibu. Sampai akhirnya udah mulai nyaman, udah nggak pusing lagi, udah nggak pingin pingsan lagi. Durian dideketin, semakin dekat duriannya. Bahkan terakhir saya minta makan duriannya. Nah gitu. Kata beliau, saya 40 tahun nggak makan durian, Pak. Ternyata enak durian ya, Pak ya gitu. Ya, begitulah, Pak Ibu. Nggak sesusah itu. Ini Bu Siti Nurjana bilang, bisakah saya dibantu terapi privat? Nggak perlu, Bu Nurjana. Ibu hanya perlu belajar sendiri. Ingat saya bilang ya, jangan serahkan kesembuhan Anda pada orang lain. Anda sendiri yang harus tanggung jawab. Anda sendiri yang harus bisa ngatasi sendiri. Cukup Anda dan Allah saja. Makanya saya nggak melakukan terapi banyak-banyak, Bu. Saya mengajari orang. Karena terapi sama kita pun juga mahal, Bu. 10 juta nanti. Ngapain? Anda nggak perlu terapi sama kita. Anda belajar saja, nanti Anda bisa sendiri, Anda lakukan sendiri. Dan kalau Anda bisa sendiri, nanti tidak hanya untuk diri Anda, Bu. Anda juga bisa terapi keluarga Anda, teman Anda, saudara Anda. Bahkan bisa membantu orang secara profesional, Anda yang dibayar. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi sistem kita ini, kami nggak ingin banyak menterapi orang. Kami ingin memberdayakan banyak orang supaya bisa self-healing, menterapi dirinya sendiri. Karena kesembuhan dari Anda sendiri dengan pertolongan Allah. Anda nggak perlu orang lain sebenarnya. Anda bisa mandiri ya Bapak Ibu. Ya. Baik, sekarang nggak usah banyak cincong lagi. Mari kita praktekkan. Silahkan. Yang pengen terapi dibuka videonya. Jangan sembunyi. Supaya saya bisa melihat Anda Bapak Ibu. Ayo kita lakukan terapinya ya. Waktu saya cuma pendek Bapak Ibu untuk demo ini. Paling ya 5 menit, 10 menit. Paling lama 15 menit. Jadi mungkin Anda ada perubahan walaupun nggak banyak. Tapi nggak apa-apa. Supaya Anda bisa ngicipin dikit seperti apa sih rasanya. Harapan saya Anda bisa menuntaskan belajarnya. Bukan sekedar ngicip-ngicip. Ya. Baik. Sekarang Bapak Ibu, Anda tuliskan masalah Anda apa. Bukan nama masalahnya ya. Tapi Anda tuliskan apa yang menjadi yang Anda rasakan. Jadi bukan Pak saya kencing manis, bukan begitu. Itu nama penyakitnya. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana rasanya.
Apa yang Anda rasakan? Apa pusing? Apa sedang lemes? Rasanya ya. Pak, saya ini dibilang dokter skizofrenia. Wis nggak usah, itu urusan dokter ngomong kayak gitu. Saya cuman tanya yang Anda rasakan apa? Apakah sedang bingung, apakah sedang stres, apa sedang sakit hati, apa sedang marah, sedang sedih. Kalau masalah emosi, masalah fisik mungkin sedang pusing kepalanya, sedang dadanya sedang sesak, perutnya sedang mual. Apa rasanya? Rasa sakitnya seperti apa? Lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Pusing di kepala, sesek di dada kiri, Pak. Mual di perut, mungkin nyeri di tangan kanan. Yang jelas lokasinya. Kalau emosi, penyebabnya apa? Saya sakit hati gara-gara diomongin keluarga suami. Saya stres gara-gara mikirin pekerjaan. Saya khawatir urusan masalah keuangan kami. Apa? Rasanya seperti apa? Di mana lokasinya? Yang ketiga, dikasih angka, Bu. 1 sampai 10. 0 sampai 10. 0 hilang, 10 sangat sakit, 5 sedang. Anda berapa? Jelas ya? Jelas ya? Baik. Ada yang suami selingkuh, ada yang macam-macam ini. Masya Allah. Cemas masalah keuangan. Setuju. Mudah gugup. Tadi ada yang bilang suami selingkuh, sekarang istri selingkuh. Seorang masalahnya aneh-aneh ya, Bapak Ibu. Baik. Rasakan sakitnya, pastikan di mana lokasinya, kasih skor 10 sangat sakit, 0 hilang. Ini berapa? Sudah? Baik, yang punya air minum diminum. Saya buat 1 botol ini Bapak Ibu ya. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bapak Ibu, kalau Anda pakai perhiasan dilepas. Energi toksin dihindari. Sebenarnya Anda pakai parfum dan baunya wangi, dilepas bajunya ganti yang nggak pakai parfum. Di ruangan yang pengap, keluar dari ruangan itu masuk ke tempat yang lebih nyaman. Pakai baju atau jaket dari kulit, lepas jaketnya. Barang-barang kulit dilepas, perhiasan dilepas, sebenarnya juga alat elektronik, HP, laptop, dan lain-lain. Cuman masalahnya Anda sedang ngomong sama saya lewat online, jadi ya tidak apa-apa. Di terapi sebenarnya Anda perlu menjauh dari barang-barang elektronik. Selesai, sekarang tangan kanan taruh di bahu sebelah kiri. Cari lokasi titik yang nyeri. Ketemu? Tangan kiri menghadap ke atas, kayak orang berdoa. Tapi rileks letakkan di atas paha atau di atas meja. Tangan kanan aja yang taruh di dada sebelah kiri, cari titik yang kalau Anda pegang nyeri, sore spot. Sekarang yang khusyuk sama saya, Pak Ibu ya. Kita mulai berdoa jadi yang khusyuk, jangan tolak-tolak lagi. Yang khusyuk, yang tadi tiduran, kalau Anda bisa bangkit, Anda bangkit. Yang sandaran, lepas dari sandarannya. Lakukan sepenuh hati, jangan lele ya Bapak Ibu ya. Anda ingin sembuh tapi males-malesan. Nanti susah Bapak Ibu ya. Jadi harus dengan sepenuh hati, dengan khusyuk. Mari ikutin saya. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun ini saya sakit, ini sebut sakitnya masing-masing. Ya Tuhan, walaupun kepala saya pusing, perut saya mual, dada saya sesak. Ya Tuhan, walaupun saya sakit hati gara-gara istri begitu, ya Tuhan, walaupun saya khawatir urusan rumah tangga saya, walaupun saya takut urusan ini itu, sebutkan masalahnya yang spesifik. Ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya sakit, sebut masalahnya. Saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini.
Dan saya pasrahkan padamu ya Allah kesembuhan saya. Ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya sakit, sebut sakitnya masing-masing. Saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya, kesehatan saya. Ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Cukup letakkan tangan di atas paha dua-duanya atau di atas meja. Tune in sekarang, rasakan sakitnya masing-masing. Rasakan sakit Anda. Fokuskan pikiran ke lokasi yang sakit. Kalau masalah emosi, bayangkan masalahnya, rasakan emosi Anda. Tune in, sambil dirasakan sakitnya, rasakan emosinya, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan. Saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini. Dan saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Ya Allah, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Fokus, konsentrasikan pikiran ke lokasi yang sakit. Rasakan sakitnya, rasakan emosinya, sambil fokus pikiran ke situ, sambil dirasakan, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini, dan saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Tambahkan dengan tapping. Anda lihat saya sekarang, Bapak Ibu tapping. Yang darah tinggi, ini nggak usah ikut yang pertama ya. Yang bagian kepala nggak usah yang ini. Yang nggak darah tinggi boleh. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di pangkal alis. Sambil terus Bapak Ibu ya, terus pikirkan, fokuskan pikiran ke lokasi yang sakit. Sambil terus dirasakan sakitnya, sambil terus berdoa, sambil tapping. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya, ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Berikutnya, pangkal alis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya, bawah hidung, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Terus rasakan sakitnya, fokuskan pikiran ke lokasi sakit sambil berdoa. Titik berikutnya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di bawah leher, ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu ya Tuhan kesembuhan saya. Berikutnya, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Cukup versi singkat dulu. Letakkan tangan di atas paha lagi. Rasakan sakit yang tersisa, emosi maupun fisik. Lalu Bapak Ibu nanti ketika saya minta Anda tarik nafas, bayangkan Anda sedang menarik sakitnya atau emosinya. Tarik pakai nafas, ketika keluar nafas, bayangkan, rasakan Anda buang sakit itu, baik fisik maupun emosi, lewat hembusan nafas Anda. Jelas, tarik nafas, ditarik, keluar. Begitu keluar nafas, buang sakit maupun emosinya. Cobain ya, tarik nafas. Ya Allah, keluar nafas, buang. Alhamdulillah. Tarik. Ya Tuhan, keluar nafas, buang. Terima kasih. Terakhir, tarik. Ya Allah, buang. Alhamdulillah. Sementara cukup dulu, versi pendek dulu, rasakan sekarang. Alhamdulillah.
Sekarang masih duduk yang tenang Bapak Ibu. Rasakan sakit yang tersisa, baik fisik maupun emosi. Coba Anda hadapi sakit Anda itu. Sakit itu apa Ibu? Ibaratnya kalau itu orang, Anda rangkul. Jangan diusir sekarang. Ibaratnya sakit itu mampir ke dalam tubuh Anda atau ke dalam emosi Anda. Rasa nggak nyaman itu datang dalam hidup Anda, jangan langsung ditolak Bapak Ibu. Nanti dia gedor-gedor pintu ingin masuk. Tapi izinkan dia masuk dulu, letting in. Baru setelah itu dengan damai, izinkan dia pergi. Jadi sekarang lanjutkan dengan coba Anda rasakan sakit Anda. Dan kalau itu orang, Anda lihat di matanya. Dan Anda bilang ke dia, enggak apa-apa kamu datang ke sini. Saya terima. Jadi Anda ajak ngobrol di penyakit Anda itu. Saya enggak akan menolak kamu lagi, saya terima kamu hadir dalam hidup saya. Anda ajak ngomong. Kalau orang Anda ajak ngomong, Anda lihat ke matanya. Kamu saya terima. Anda rangkul dia. Penyakit Anda itu, emosi Anda itu. Jangan takut lagi sama dia, jangan benci lagi sama dia, Bapak Ibu. Tapi rangkullah dia. Dan bilang ke dia, nggak apa-apa kamu kesini sebentar. Bilang ke rasa takut Anda, rasa cemas Anda, khawatir Anda. Bilang ke penyakit Anda itu, Anda rangkul, nggak apa-apa kamu kesini sebentar. Saya terima dengan ikhlas. Setelah itu Anda buka tangan Anda, izinkan dia pergi. Silakan kalau kamu mau pergi. Anda rangkul dulu, letting in. Saya terima kamu hadir dalam hidup saya. Saya nggak akan berontak lagi, nggak akan komplain lagi, nggak akan marah-marah lagi, nggak akan stres lagi. Saya terima kamu datang dalam hidup saya. Kamu itu penyakit Anda itu, masalah emosi Anda itu, musibah Anda itu. Saya terima kamu hadir dalam hidup saya. Anda rangkul. Setelah itu Anda lepas, letting go. Silakan kalau mau pergi. Tarik nafas, ya Allah. Izinkan dia pergi. Alhamdulillah. Tarik nafas, ya Tuhan. Dirangkul. Keluar nafas, terima kasih. Dilepas. Tarik nafas, ya Allah. Rangkul penyakit Anda, masalah Anda. Keluar nafas, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Letting in, letting go. Dirangkul dulu, lalu dilepas. Kalau belum apa-apa sudah ada tolak Bapak Ibu. Ibaratnya tamu pengen masuk, Anda langsung usir. Dia malah pengen masuk nanti. Terima dulu, ajakin ngomong dulu, terima dengan baik-baik. Setelah itu, izinkan dia pergi dengan damai. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Coba Anda rasakan lagi. Berapa sekarang skornya? 0 sampai 10. Pak, kalau hutang bagaimana? Bukan penyakit. Nanti bagian kedua. Urusan hutang, urusan finansial di bagian kedua ya. Kita ngomong masalah penyakit dulu ini. Tadi berapa, sekarang berapa? Alhamdulillah jadi 2. Oke. Oh, jadi 0, Bu Sri Mas Pupah. Oke, good. 7 jadi 1. Alhamdulillah. 0. 5 dari 7 sudah jadi 1. Oke. Dari 2, 1, 3. Alhamdulillah udah banyak yang turun ini. Good, good, good. Sip. Oke. 2 dari 8, 8 jadi 2, 9 jadi 1 dari 0.
10 dari 5. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu. Udah ada banyak perubahan ya. Oke, good ya. Jadi Bapak Ibu yang Anda lakukan tadi itu namanya borrowing benefits. Teknik yang paling basic. Gimana kelas SD ini Bapak Ibu. SD kelas 1. Tapi lumayan. Lumayan kan Bapak Ibu rasanya. Sudah ada hasil walaupun mungkin nggak banyak. Tapi sudah banyak juga yang nol. Nah Bapak Ibu pertanyaan saya. Apakah Anda ingin belajar secara tuntas? Atau cukup segini aja? Asal Anda tahu yang Anda pelajari ini baru 5%. Maksimal 10%. Masih ada 95% atau 90% yang perlu Anda pelajari supaya ilmunya komplit. Tuntas, mau tuntas Pak, bener. Tuntas ada harga yang harus dibayar loh ya. Nggak gratisan loh. Masih siap nggak? Nanti begitu membayar mundur. Maunya gratisan terus. Pengen merdeka tapi pinginnya merdeka dengan gratis. Tanyakan pada para pahlawan kemerdekaan Bapak Ibu. Mereka itu kemerdekaan itu digratisin atau harus direbut dengan nyawa, dengan keringat, dengan darah. Nah, Anda siap nggak Bapak Ibu untuk belajar lebih tuntas apapun yang harus dilakukan? Siap nggak? Kalau siap, saya ingin katakan, tapi ini masih dari satu ada sekitar 17 teknik, 17 latihan yang perlu Anda kuasai. Ini baru, makanya saya bilang cuma 5%. Karena total itu ada sekitar 17 latihan kalau saya nggak salah. Saya tadi lagi nyari datanya kok belum ketemu. Ada sekitar 17 latihan yang perlu Anda kuasai. Ini tadi baru satu, borrowing benefit. Nanti ada save jarak jauh, save sakit kronis, save untuk orang nggak mau diterapi, save untuk anak-anak, save untuk keluarga, save untuk orang yang tidak mau berubah. Itu orang yang Anda cintai. Ada banyak Bapak Ibu. Dan Anda baru belajar 5%, dan itu udah lumayan sekali hasilnya. Dan saya menganjurkan Anda, Bapak Ibu, kalau mau belajar yang tuntas. Kenapa? Little bit learning is dangerous. Belajar setengah-setengah berbahaya. Merasa paham padahal belum. Merasa bisa padahal masih mentah. Jadi, bagaimana supaya tuntas? Ya ikutilah versi lengkapnya. Namanya Self Total Solution. Kenapa disebut Total Solution? Karena mencakup healing, happiness, lucky, success, greatness. Ada 5 topik besar di sini. Belajar apa aja, Pak? Kenapa yang bagus ini yang udah ada hasilnya ada jadi 0 dan berkurang separuh itu baru 5%. Yang 100% seperti apa, Pak? Nah, ini yang kita pelajari. Untuk healing, kita belajar untuk menterapi sakit fisik maupun emosi. Tadi versi pendek maupun versi lengkap. Untuk diri sendiri maupun bantu orang lain. Bantunya itu gratisan maupun bantu yang dibayar profesional. Untuk sakit ringan maupun sakit kronis. Orangnya mau diterapi maupun nggak mau diterapi. Mengubah orang nggak mau berubah. Di mana itu seringkali orang yang Anda cintai, anak Anda, suami Anda, istri Anda. Gimana Pak caranya? Kalau mereka nggak mau berubah, gimana caranya biar mereka akhirnya mau berubah? Nah itu nanti kita ajarkan juga di sini, dewasa maupun anak-anak. Caranya bagaimana kalau anak-anak? Lah itu beda dengan tadi ya Pak Ibu. Anak-anaknya kalau bayi bagaimana? Kalau masih kaman kanak-kanak gimana? Kalau remaja bagaimana? Itu beda-beda perlakuannya. Lalu juga yang paling seru jarak jauh. Gimana lakukan save dari jarak jauh? Surrogate save. Jadi orangnya nggak harus hadir di sini ya Pak Ibu, tapi bisa Anda lakukan dari jarak jauh. Itu healing. Setelah healing kita akan belajar tentang bagaimana masalah kebahagiaan. Nah ini tadi saya bilang, Anda harus bisa mengalami unconditional happiness, bahagia tanpa syarat. Apapun omongan orang. Nah, gimana Pak caranya biar seperti ini? Lah itu nanti kita bahas di training. Bagaimana membuat hati Anda kebal. Anda punya fitness emosi membuat Anda jadi nggak terpengaruh lagi sama
omongannya orang lain. Dan juga kebahagiaan di level keluarga. Ini kita bahas juga, termasuk kenapa kalau keluarga yang tidak bahagia caranya macam-macam. Bisa karena perselingkuhan, bisa karena kurang uang, bisa karena macam-macam. Tapi kalau keluarga bahagia caranya sama. Lah apa cara yang sama untuk keluarga supaya jadi bahagia? Nah kita bahas nanti di hari kedua atau ketiga di training kita itu. Juga Bapak Ibu kita bahas 5 peran dalam memimpin keluarga. Saya nggak tahu masa rumah tangga Anda apa. Tapi ya Bapak Ibu kalau Anda praktekkan ini, insya Allah cepat lambat pasti akan membaik kondisi rumah tangga Anda. Juga 5 hubungan yang perlu diperbaiki juga sangat penting ini. Supaya apapun masalah Anda di rumah tangga Anda bisa teratasi. Ya, nanti hari kedua atau hari ketiga Bapak Ibu. Lalu setelah untuk masalah healing dan happiness selesai, kita lakukan untuk success and lucky. Bagaimana meningkatkan keberuntungan Anda secara ilmiah. Dan juga bagaimana membuat Anda jadi melepaskan trauma-trauma Anda, masalah-masalah emosi Anda, supaya Anda lebih sukses meraih yang Anda inginkan. Tentang lucky, tentang keberuntungan Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana meningkatkan keberuntungan kita dengan cara yang ilmiah. Tidak dengan cara ngarang sendiri, ya. Tapi dengan cara ilmiah. Bukan juga dengan cara yang sifatnya supernatural, ya enggak. Tapi cara yang ilmiah dan ilahiyah. Ya. Inilah faktor. Kemudian juga Bapak Ibu terakhir tentang deep safe. Bagaimana kita meraih apa yang kita inginkan supaya semesta mendukung, Tuhan merestui. Dan kalau semua itu sudah selesai, Anda udah bisa mengatasi masalah Anda, healing, Anda udah mulai happy dengan diri Anda, keluarga Anda, happiness, lalu Anda udah lebih beruntung dengan hidup Anda lebih sukses meraih yang Anda inginkan, tolong Bapak Ibu setelah itu semua jangan mati dulu sebelum mengasih manfaat buat banyak orang. Karena pada akhirnya hidup kita ini yang paling penting Bapak Ibu seberapa bermanfaat kita buat seberapa banyak orang. Bukan seberapa pintar kita, seberapa kaya kita, seberapa sehat kita, bukan. Tapi seberapa manfaat kita buat orang lain. Dan di training ini kita tidak hanya ngomong doang, kita berikan Anda skillnya. Anda pulang dari training hari pertama pun, Anda udah bisa menerapi orang lain. Anda bisa menerapi diri Anda sendiri, Anda udah bisa membantu orang lain. Oke, Bapak Ibu, ini total solution. Materinya adalah healing, happiness, lucky, success, fitness. Ini 2 hari penuh biasanya, tapi kali ini kita bikin lebih dalam lagi 3 hari penuh. Tanggal 5, 6, 7 September, dan biasanya yang ngisi adalah senior trainer, kali ini yang ngisi saya sendiri. Makanya pesertanya meludak ini ya Bapak Ibu. Pesertanya bisa hampir 200 ini nanti. Kalau Anda nggak cepat-cepat daftar, bisa jadi nanti nggak kebagian tempat. Ini tempat yang hadir di Jakarta ini pun juga udah mau full. Jadi mungkin Anda bisa nggak kebagian tempat kalau full. Anda harus ikut online nanti. Peserta bisa hampir 200 ini ya Bapak Ibu. Makanya sebenarnya kita nggak terlalu butuh peserta lagi sebenarnya ya. Cuman saya ini nangis lihat Anda susah itu. Saya ini nggak tega. Jadi sebenarnya TS kali ini ya Bapak Ibu itu sudah hampir penuh sih. Kita nggak butuh peserta baru lagi sebenarnya. Cuman kalau Anda perlu, ya Anda tanya nanti ke teman-teman IJ, masih ada tempat nggak? Ya. Ya sesuai prediksi kami, karena saya itu jarang ngajar, Bu. Saya itu 2 tahun sekali belum tentu ngajar. Paling buka sama nutup. Ya, atau 1-2 sesi. Yang ngajari senior trainer. Lah, kali ini saya mau ngajar penuh. Ya nggak penuh-penuh amat, mungkin beberapa sesi diisi yang lain. Tapi hampir semua saya isi. Dan 3 hari. Supaya tuntas, supaya dalam, supaya cukup kaya. Nah karena ini nggak pernah terjadi sebelumnya atau mungkin sangat jarang terjadi, makanya pesertanya meludak. Udah hampir 200. Nah khawatir saya kalau Anda nggak cepat bisa nggak kebagian tempat. Kalau nggak kebagian tempat bisa ya online masih bisa mungkin nanti. Oke Bapak Ibu. Berapa Pak investasinya?
3,8 juta kalau online. Tapi kalau mau ketemu langsung di Jakarta, di Hotel Vasaka, 5,9 juta. Ya. Sudah, jangan ngomong sama saya, Pak, mahal, Pak, jauh, Pak. Kalau Anda masih ngomong begitu, berarti nggak jodoh sama kita. Saya, Bapak Ibu, menghabiskan miliaran, bukan jutaan lagi, miliaran rupiah untuk selama 20 tahun, bahkan 30 tahun terakhir sejak saya kuliah dulu, untuk terus menyempurnakan teknik ini. Dan setelah ditemukan 20 tahun yang lalu, masih terus disempurnakan. Jadi urusan mahal, saya mbahnya udah bayar mahal. 5,9 ini nggak ada apa-apanya, Pak Ibu. Dengan yang selama ini saya ikutin. Apalagi cuma 3,8. Anda tahu saya ikut training, Pak Ibu, di Amerika ini. Saya udah ketemu sama penciptanya di Australia. Saya bahkan diundang ke Amerika, saya bantu beliau ketika beliau melakukan konsultasi untuk satu kota. Namanya kota Tampa di Florida di Amerika. Itu pun saya ikut training online beliau 4 hari. Sehari 3 jam, jam 12 malam. Coba bayangin, training dimulai jam 12 malam karena waktu Amerika siang pagi. Sampai kira-kira jam 3 pagi. Tidak ada rekamannya. Coba. Jadi kalau saya ngantuk ketiduran, bablas hilang, Bu. Anda tahu bayarnya berapa? 30 juta. Namanya namanya AI. Tapi bukan AI Artificial Intelligence ya. AI namanya Appreciative Inquiry. Dari Profesor David Cooper Reader dari University of Case Western University di Ohio. 30 juta, 4 hari, seharinya 3 jam doang. Jadi total 3 dikalikan 4 cuma berapa? 12 jam. Training kita 20 jam. 12 sesi. Ya, 12 sesi kalikan 2 jam berapa? 24 jam. Ini saya ikutin cuma 12 jam, Bu. 3 jam dikalikan 4. 30 juta online tidak ada rekamannya. Coba. Dan itu cuma satu di antara puluhan ini yang saya ikuti untuk menyempurnakan terus materi kita ini. Jadi jangan ngomong mahal sama saya. Nanti saya emosi. Saya ikut misalnya kemarin Thoughtfield terapi ya, itu habis 50-70 juta ke Amerika sana. Di Lebaran, Bu, coba. Lebaran orang kan kepingin sama keluarga, coba. Cuman saya perlu ikut itu karena itu yang ngajar adalah murid terakhirnya Roger Callahan. Yang masih hidup, orangnya udah sepuh. Jarang tiba-tiba ngasih training di San Diego. Saya terbang ke sana, Bu. Di bulan Ramadan akhir, di mana sampai sana saya sholat Idul Fitri di sana. Ya, mending di rumah saya daripada ke sana. San Diego itu kota mahal, sekali naik Uber 500.000, 300.000. 4 hari. Harga tiketnya berapa? 12 juta. Sama penginapannya, pesawatnya kira-kira 50-70 juta. Jadi ya Bapak Ibu, ini murah. Dari hati saya yang paling tulus, saya nggak ngomong serius, Bu. Pak, susah Pak, saya ke Jakarta. Lah itu. Anak belum pernah merasakan training ke India ya. Saya terbang ke India di sebuah kaki gunung di Coimbatore, Bapak Ibu. Anda tahu trainingnya di sebuah hall besar, mungkin besar 5.000 ada. 5.000 orang, Bu. Yang paling depan bayarnya kira-kira 30-50 juta. Saya untuk berhemat, saya ikut yang paling murah, paling belakang, cuman 5 juta. Bukan cuman ya, 5 juta. Dan saya tidur di lorong menjelang WC. Anda bisa bayangin. Ini bukan zaman saya mahasiswa loh ya. Zaman tirakat. Ini barusan. Ya saya udah kayak gini ini.
sudah punya perusahaan, sudah nggak perlu lagi sama ikut training. Tapi demi menyempurnakan terus materi kita ini, saya ikuti lagi di India. Kesananya aja susah di negeri pindapan ini, gitu. Naik bajai, naik. Waduh, berat sampai di sana di kaki gunung kedinginan. Saya pakai jaket nggak saya lepas 4 hari. Tidurnya di lantai tikar jerami, nggak kebagian di dalam, kebagiannya di luar, di lorong menjelang WC. 24 jam orang lalu lalang, ribuan orang soalnya. Hari keempat saya mimisan keluar darah banyak ketika saya makan. Jadi Bapak, kalau Anda ikut training saya kok manja? Jauh Pak, jauh, berapa jauh? Nanti saya tidur di mana Pak? Saya tidur di masjid, saya jalani Bu. Karena pesannya ayah saya Pak Ibu ya. Ilmu itu semakin kita berkorban, semakin berkah biasanya ilmunya. Oke Bapak Ibu, silakan Anda isi waiting list kalau emang Anda masih membutuhkan. Sebenarnya nggak terlalu butuh orang lagi sih ya Bapak Ibu. Khusus September ini sebenarnya nggak terlalu butuh orang lagi karena udah banyak. Pesertanya udah 2 kali lipat kayaknya dari biasanya. Tapi kalau Anda masih butuh ya silakan Anda isi waiting listnya. Itu udah di-share sama Mas Rama ya. Chef Total Show 3 ada rekamannya Pak? Ada. Bu Sukma nanti ada rekamannya, Anda bisa akses selama sebulan. Loh Pak, kok nggak bisa diakses selamanya Pak? Ya kalau selamanya pasti nggak Anda lihat lagi nanti. Kita batasi sebulan supaya Anda punya sense of urgency. Kalau emang kelewatan Anda bisa lihat lagi. Ya. Tujuannya bukan untuk koleksi rekaman. Tujuannya supaya Anda punya skill bisa ngatasi masalah Anda. Jadi kita kasih rekaman buat jaga-jaga kalau Anda bisa ada kelewatan, ada yang ngantuk. Tapi bisa diakses selama sebulan saja. Setelah sebulan hilang. Gitu ya Mbak Ibu. Itu waiting listnya silakan diisi sebelum kita nanti geser ke materi kedua. Yaitu masalah finansial. Yang punya masalah finansial silakan stay. Yang sudah nggak ada masalah finansial silakan Anda tidur. Saya pun juga pengen tidur apa Ibu kan. Baru pulang dari Jogja saya ini. Silakan diisi bagi yang perlu total solution. Di waiting list Anda kalau klik ini ya Ibu waiting list ya akan ketemu seperti ini. Nah, Anda isi nama lengkap Anda, nomor WA Anda, pengundangnya siapa kalau Anda tahu. Kalau nggak tahu isi nama saya aja. Emailnya berapa. Nah, setelah itu Anda isi, Anda ikut yang mana. Ada 2 program. Yang pertama Total Solution, yang barusan tadi. Yang kedua yang akan kita bahas ini, Mentoring Abundance. Anda isi ya Bapak Ibu, Anda contreng, atau bundling, atau Anda ikut dua-duanya. Kalau mau lengkap ya dua-duanya. Kalau Anda ngisi ini sekarang, Anda boleh tidur sekarang. Enak, lumayan jam 9 Bapak Ibu. Bisa tidurnya lebih nyenyak nanti, mudah-mudahan. Tapi Anda masih perlu penjelasan, silakan stay. Saya akan jelaskan kira-kira setengah jam lagi. Ya, bisa TS saja, 5-7 September, Mentoring Abundance, nanti 29 September ini yang ketiga, kalau Anda mau ikut dua-duanya. Oke, kita lanjut khusus bagi yang butuh finansial. Teman-teman yang ada yang butuh finansial boleh angkat tangan atau sampaikan saya. Saya ada masalah finansial untuk terapi chef Pak Ustadz. Oke, enggak apa-apa Bu, tapi gini Bu rumusnya ya. Uang tidak pernah jadi masalah kalau tekad Anda kuat. Ini mau saya jelaskan Bapak Ibu. Saya kemarin ngisi di Jogja jam 12 malam. Itu ngomong masalah ini. Ini kunci ya Bapak Ibu ya. Ini khusus bagi yang struggle masalah uang. Atau mungkin uangnya udah banyak, tapi pengen banyak lagi, pengen berlimpah. Jadi ceritanya begini. Hampir 15 tahun Bapak Ibu, saya itu ngisi tentang masalah healing. Passion saya itu adalah membantu orang mengatasi masalah emosi dan fisiknya dengan pendekatan spiritual.
Lah kok tiba-tiba teman saya bilang, Pak Faiz, masalah banyak orang ini uang. Lah saya bingung, masa sih? Iya Pak, uang Pak intinya. 90% masalah kita ini uang. Kalau uang ada beres semua Pak. Lah saya bilang, lah kok bisa? Karena saya ini yatim piatu. Ayah saya wafat ketika saya umur 10 tahun. Lalu ibu saya menyusul meninggal dunia sebelumnya sakit stroke. Ibu saya itu stroke 7 tahun Bapak Ibu. Saya merawat beliau. Merawat dalam arti mulai menyiapkan makanannya, nyuapin, ke kamar mandi ya yang mandikan, yang menemani kalau kencing, kalau buang air besar, ya membersihkan kotorannya, ya nyucikan bajunya, ya semuanya. 7 tahun. Setelah itu ibu saya juga wafat juga. Jadi saya yatim piatu, tapi nggak pernah susah urusan uang. Di dompet saya jarang ada uang lebih dari 500.000. Di ATM saya jarang ada lebih dari 5 juta. Tapi butuh apapun uangnya datang. Dari mulai yang kecil-kecil Bu. Dari mulai saya SD ketika ayah saya itu wafat. Lalu kuliah ada beasiswa. Menikah nggak punya uang untuk membayar resepsi maupun akad nikah. Jangan untuk maharnya nggak ada saya uangnya. Tapi ya ketika mau mau acara datang semua uangnya. Ya untuk mahar, ya untuk resepsi, ya untuk datangkan keluarga dari Surabaya ke Jakarta. Setelah menikah nggak punya pekerjaan. Tapi ya ketika anak saya mau lahir yang jadi saya hamil 9 bulan, tiba-tiba ada pekerjaan. Sampai sekarang ini. Kuliah S2 yang pertama di Malaysia itu 50 juta. Nggak ada uang. Datang uangnya. Berangkat ke Malaysia 50 juta. Habis dari Malaysia saya perlu ikut training NLP di Sydney 1 bulan. Butuh 50 juta. Nggak ada uangnya juga Bu. Cuman saya print tuh. Ini yang tadi ngomong tuh Bu. Pak saya nggak ada uang. Supaya Anda tahu bahwa uang itu energi. Bukan dompet. Bukan kertas di dompet Anda. Jadi saya perlu ikut training 50 juta NLP di Australia di Sydney. Uang nggak ada, uang saya ikut mertua Bu 8 tahun di rumah mertua saya. Untuk ngasih belanja isi 5 juta aja berat. Ini lah kok 50 juta. Tapi Bu saya print itu brosurnya, saya taruh di samping sajadah saya. Saya sholat, habis sholat saya liatin. Udah datang uangnya Bu 50 juta, berangkat saya ke Sydney. Lalu mau ikut S2 yang kedua. Jadi saya kuliah S2 lagi yang kedua di di Singapura. NTU, Technopreneurship and Innovation. Itu 400 juta biayanya. Nggak ada uang. Karena berapa tadi? 5 juta ya. Itu 4 juta, nggak ada uang, Bu. Uang saya tinggal sama mertua. Tapi ya datang setelah itu uangnya. Berangkat saya ke Australia. Jangan tanya bagaimana caranya. Caranya macam-macam aneh-aneh. Min haitsu la yahtasib. Ini waktu di Singapura 400 juta. Lalu ke Harvard 600 juta. Lalu ke Inggris. Di Inggris ini agak unik. Karena isi saya bilang, Mas Faiz ini beri luar negeri itu saya nggak pernah diajak. Loh saya pengen ngajak, tapi kamu gimana? Anak-anak nanti. Ya sudah, ajak saya sama anak-anak. Mau kemana dek? Ke Inggris. Oh, berapa lama? Ya setahun lah, biar anak-anak bisa sekolah di sana. Oh, saya tuh Bu butuh 1 miliar. Ada Mas uangnya? Nggak ada. Tapi nanti pada waktunya pasti ada. Asal kamu kepingin bener. Iya Mas saya pengen bener. Ya wis, tunggu dulu. Tunggu nanti bulan bulan Agustus saat pendaftaran itu. Lah menjelang Agustus datang uangnya, Bu. Ya sejumlah yang dibutuhkan itu. Mertua saya bilang, Faiz, saatnya kamu punya rumah sendiri. Oh gitu ya Pak ya.
Saya 8 tahun tinggal sama mertua itu tidak satu hari pun ada masalah dengan mertua, Bapak Ibu. Karena saya letakkan diri saya di bawah kakinya mertua. Ngomong apa aja nggak pernah saya bantah. Saya cucikan baju orang satu rumah. Bajunya mertua saya, bajunya ada ipar saya cucikan semua. Cuci tangan loh ya, bukan cuci pakai mesin. Loh saya udah punya perusahaan ini, Bu. Di rumah mertua saya cuci baju. Bukan hanya nyuruh, nggak ada. Saya inisiatif. Karena dulu saya di keluarga besar saya 7 bersaudara, anak nomor 5. Yang nyucikan baju ya saya. 2 ember tiap hari. Apalagi ibu sakit, waduh itu baju baunya luar biasa, kena ngompol. 8 tahun tinggal mertua, kemudian untuk saya bilang kayaknya perlu punya rumah kamu. Oh iya Pak, siap saya bilang gitu. Saya cari dulu ya Pak, iya. Saya cari-cari, uangnya nggak ada Bu. Begitu ketemu, uangnya datang. Ya rumah saya tempat ini. Dan saya beli rumah bukan sekali. Saya hitung 7 kali kayaknya. Saya belikan rumah bukan hanya untuk saya belikan orang rumah 7 orang. Itu ya begitu ceritanya. Zaman ngontak terus Mas, belilah. Uang dari mana? Oh, cari nanti kan ada. Nah, kamu ada. Ya sekarang nggak ada. Kalau ketemu rumahnya nanti ada uangnya. Begitu ketemu rumahnya, sekian. Berapa Mas harganya? Sekian. Oh ya sih. Ada uangnya belum. Nanti tapi ada. Saya tawar dulu aja. Begitu ditawar kena datang uangnya, Bu. Ya sejumlah itu. Jadi makanya saya tuh bingung kalau ada orang kok ruwet urusan uang. Nah sekarang pertanyaan saya, Anda pengen begitu nggak? Saya tidak menjanjikan bahwa Anda bisa jadi kaya kayak para sultan. Saya nggak punya ilmunya kalau begitu. Tapi kalau Anda mungkin kepingin supaya pas-pasan ya. Pokoknya pas butuh pas ada aja. Ini terakhir kayak butuh kantor, Bu. Kantor yang jadi tempat healing. Saya hitung butuh tanah kira-kira 2000 meter. Saya ke Jogja kemarin nemu tanah 2000 meter. Cuman 2 hari transaksinya, Bu. Saya itu kan jarang hitung jumlah uang di rekening saya itu berapa. Saya males soalnya. Tapi saya tanya berapa harganya Pak? Sekian M. Oh ya. Saya hitung dulu. Saya buka semua rekeningnya, ada belasan. Ah cukup. Dia bilang. Cukup buat DP separuh ya bilang gitu. Separuhnya gimana Pak Faiz? Separuh saya cicil ya 1 bulan. Saya cicil 10 bulan. Oh iya Pak. Saya tanya CEO saya, cukup Mbak kalau cicil segini. Setiap bulan. Cukup Mbak bisa insya Allah kalau ini. Ya sudah. Beli saya kemarin. Cuman 2 hari Bu. Kata ini beli tanah kayak beli nasi goreng aja. Lah ya saya nggak tahu ya segitu itu cara saya dari dulu bukan bukan ini bukan barusan Bu. Udah 48 tahun saya kayak begitu. Nah makanya saya tuh sedih kalau ada orang kita itu punya Tuhan maha kaya maha baik. Kalau sampai Anda nggak kebagian ya Anda kebangetan apa itu. Iya tadi kecuali kalau Tuhan kaya tapi pelit Anda nggak dikasih atau dermawan tapi miskin Anda nggak dapat. Ini Tuhan maha kaya, maha baik. Lah kenapa Anda nggak dapat bagian yang cukup bagi Anda? Lah kan aneh, Bu. Ibaratnya Anda punya ayah yang kaya dan baik. Kalau sampai Anda nggak dikasih uang, itu yang kebangetan siapa? Ya? Pasti anaknya yang kurang ajar mungkin sama orang tuanya sehingga nggak dikasih sama orang tuanya. Kesel orang tuanya. Jadi apa Ibu, ayo. Nggak sesusah itu sebenarnya. Lah saya cerita begini kemarin di Jogja itu, sampai jam 12 malam orang-orang pengen, ayo Pak terus Pak, lanjutkan Pak. Saya yang lemes saya bilang. Saya kalau tidur lebih dari jam 10 itu badan saya sakit semua nanti. Ini udah jam 12 jadi saya pamit dulu. Lah, lah gara-gara itu apa ya Bu, saya diminta ngisi. Jadi saya itu nggak niat, tapi tiba-tiba ya udah Pak Faiz itu apa yang Bapak lakukan dulu, ajarkan ke kita. Ya wes saya bilang itu. Bikin aja 15 hari lah mentoring. Mentoring 15 hari apa ya Bu? Saya minta tiap orang ngisi berapa uang yang didapat.
Bukan uang yang Anda udah dapat tiap bulan. Jadi yang gaji, yang penghasilan, yang selama ini udah dapat jangan dihitung. Yang dihitung hanya yang di luar dugaan terjadi ketika Anda ikut mentoring ini. Yang dihitung hanya yang Anda dapat ketika Anda ikut mentoring. Yang di luar dugaan, yang bukan biasanya. Dan mereka mulai ngisi ya Bapak Ibu, dan ini isiannya beberapa tahun yang lalu ini, total dapat 700 juta. Lumayan, 10 kali lipat dari yang diinvestasikan. Makin semangat, Pak, bikin lagi, Pak. 70 hari saya bikinkan. Seminggu 2 kali ketemuannya selama 10 minggu. Jadi 20 kali pertemuan. Peserta lumayan banyak, 200 orang kalau nggak salah. Dan mereka dapat 15,5 miliar. Tambah semangat, Pak, bikin lagi, Pak. Ramadan ini, Pak, kita bikin. Ya wis, kita bikin Ramadan. 1 bulan, 25 kali pertemuan, mentoring. Kenapa bukan training, Pak Faiz? Supaya saling melengkapi. Kalau training itu total solution 3 hari berturut-turut. Kalau uang itu mentoring. Tiap hari latihan sama saya tiap pagi jam 5:30 sama saya dan beberapa senior trainer nanti. Senin sampai Sabtu, seminggu 6 kali. Selama 4 minggu ya 25 kali pertemuan. Karena kita mau memantau perkembangan Anda dari hari ke hari. Dan di bulan Ramadan ini rekor apa Ibu? 30 miliar di hari ke-28. Ini semua ada datanya, bisa Anda cek, saya nggak ngawur. Ini pun mereka ngisi sendiri, nggak ada paksaan dari kami. Ini pun nggak semua ngisi. Paling sekitar separuhnya yang mengisi. Separuh yang lain kadang-kadang nggak mau sharing, nggak mau ngisi karena mungkin alasannya masing-masing ya. Itu pun 30 miliar. Dan ini kita ulang berkali-kali ya, konsisten apa Ibu. Terakhir kemarin peserta mungkin nggak sebanyak ini, tapi dapatnya 20 miliar. 24 miliar apa, kemudian 20 miliar. Jadi kesimpulannya apa? Kunci keberhasilan mereka, Bapak Ibu, kuncinya praktek. Bukan sekedar wawasan, tapi praktek. Dan praktek yang itu ada pembimbingnya supaya nggak salah. Praktek yang sepenuh hati, jadi kalau ragu-ragu jangan ikut. Saya mohon Bapak Ibu ya, kalau Anda ragu jangan ikut. Nanti Anda hanya buang uang saja dan buang waktu saya nanti. Anda hanya ikut kalau Anda siap all out. Kalau nggak all out jangan. Ngerepoti nanti. Anda repot, saya repot. Karena ragu itu apa Ibu bikin jadi nggak berhasil. Ya. Jadi ini baru ada hasilnya kalau satu Anda praktek, ada pembimbingnya. Nanti saya bimbing Anda sama senior trainer yang lain. Yang kedua, sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah mending mundur. Yang ketiga, konsisten. Karena tidak ada hal besar bisa diraih tanpa konsistensi. Nggak bisa, Bapak Ibu, kita olahraga cuman 2 minggu, setelah itu jadi six pack, nggak bisa. Tanyakan Dokter Tirta. Tanyakan Deddy Corbuzier. Bagaimana dedikasi mereka untuk bisa punya tubuh yang seperti itu. Konsistensi ya Bapak Ibu. 3 ini kita kasih di mentoring. Ada pendampingnya, Anda kita sepenuh hati. Yang ketiga, Anda kita ajak latihan tiap hari secara konsisten Senin sampai Sabtu selama 4 minggu. Dan apa yang dipraktekkan Bapak Ibu ada 7 hal yang perlu Anda praktekkan. Ini kalau saya jelaskan bisa jam 12 malam nanti ya. Ya, tapi ini ada 7 latihan Bapak Ibu yang itu kalau Anda latih, insya Allah akan membuat Anda jadi lebih abundance, tidak hanya finansial tapi juga spiritual. Kita bersihkan abundance block Anda, ya, dan seterusnya. Ada 7 latihan, 7 prinsip, ada 11 latihan. Ya. Wis, sudah saya sampaikan bagaimana caranya, sekarang terserah Anda mau apa tidak. Buktikan sendiri Anda itu memang mau berubah atau sekedar kepingin. Kalau cuma kepingin, seluruh dunia pingin. Tanyakan semua orang di dunia, Bapak Ibu. Apakah Anda pingin sembuh, pingin kaya berlimpah? Semua bilang kepingin. Ya wis, ini caranya. Lah ini Pak, males saya. Ya ini Pak, repot saya. Wah jangan begitu Pak. Kan? Kenapa yang pingin semua, yang berhasil paling cuma 10%? Ya karena yang 90% cuma sekedar kepingin,
nggak mau berkorban. Korban itu berkorban waktu, berkorban biaya, berkorban tenaga, dedikasi. Jadi nggak cuma omon-omon, nggak cuma ngomong doang kepingin tapi nggak ada wujudnya. 7 ini apa ya Bu, insya Allah akan kita praktekkan dalam bentuk 11 latihan dimulai tanggal 29 September. Berapa Pak investasinya Pak? Nah, kita bandingkan ya. Ada satu latihan kita yang sangat penting untuk menghadirkan abundance, yaitu clearing abundance block, membersihkan penghambat keberlimpahan hidup Anda. Itu saya dapat dari seseorang namanya Christy Mary Sheldon, dan beliau ini bikin pelatihan ini apa ya Bu, membersihkan abundance block. Di kita, abundance block clearing itu hanya satu di antara 11 macam latihan. Di beliau itu satu-satunya latihan abundance block. Itu pun apa ya Bu, harganya $1.000. 16 juta. 24 sesi online. Hanya untuk membersihkan 24 abundance block. $1.000. 16 juta. Tapi ya hasilnya bagus apa ya Bu. Ada 400 orang yang ikut 2 kali seminggu selama 12 minggu, 24 kali pertemuan, dan hasilnya rata-rata tiap orang dapat 10 kali lipat alias $10.000. Lumayan ya, 10 kali investasi selama 3 bulan, 12 minggu. Di kita, waktu Ramadan kemarin peserta lebih dari 400. Dan latihannya nggak 2 kali seminggu, tapi 6 kali seminggu. Dan menghasilkan 30 miliar alias 18 kali investasi dengan waktu yang cuma sepertiga. 3 kali lebih cepat dibanding Mary Sheldon. Jadi kalau kita ini bisa lebih cepat 3 kali, dapatnya 18 kali investasi, kira-kira investasinya sebaiknya berapa? Dibanding Mary Sheldon yang 16 juta itu. Nah, kita nggak mahal-mahal, Ibu, cuma seperempatnya, sepertiganya lah. Cuma 4,3 juta untuk 25 kali pertemuan, Senin sampai Sabtu, selama 4 minggu, dimulai 29 September. Wis, sudah saya kasih caranya, sekarang terserah Anda, buktikan keseriusan Anda. Kalau Anda belum punya uang atau ini itu apa ya Bu, tekadkan dulu, pasti nanti keluar caranya. Bapak Ibu, saya ngomong ini nggak ngawur, kita ini udah dengan ribuan orang trainingnya. Udah hampir 20 tahun. Dan banyak orang ketika mau ikut training nggak punya uang. Tapi ketika tekadnya kuat Bu, uangnya datang Bu. Insya Allah. Ya Bapak Ibu. So Bapak Ibu, apakah ini worth it? Kita lihat orang yang sudah ikut training ini. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah jadi bisa ikut kelas tersebut, sehingga keajaiban banyak sekali ya. Dari sejak mulai bergabung, ada hari pertama pengenalan, hari kedua, ketiga, begitu mulai praktek, wah ya lega banget. Latihan ABC itu ya Pak, abundance clearing block itu satu demi satu itu dilepaskan. Ternyata memang kuncinya satu Pak, praktek aja, ikut aja apa yang diarahkan, apa yang disampaikan pada saat latihan itu, satu demi satu hasilnya terlihat Pak. Jadi dari hasil laporan itu alhamdulillah ya, ini bukan promosi tapi saya benar-benar testimoni apa yang saya dapatkan. Pada hari ketiga itu saya ditelepon sama adik saya katanya mau hibahin kamu rumah. Jadi saya tuh nggak tahu apa sebabnya saya dihibahkan. Nilai NJOP-nya itu hampir 1 miliar Pak. Jadi kalau saya sih sekarang udah nggak banyak nanya, nggak banyak mikir. Pokoknya ya tadi Bapak bilang, caranya nggak usah dipikirin dari mana, pokoknya dapet aja. Dan itu berkelanjutan satu demi satu. Permasalahan sejak tahun 2021 ada satu proyek lah yang belum selesai. Alhamdulillah tahu kok dapat informasi dari vendornya selesai dengan cara yang mudah dan sangat menyenangkan lah caranya. Win-win solution. Gak lama lagi, minggu depannya lagi ada lagi persoalan-persoalan yang belum selesai itu selesai. Begitu penutupan Desember, sorenya saya dapat transferan Pak. Saya lapornya waktu saya ikut TS Pak. Kebenaran saya ikutnya banding. Jadi saat itu saya belum ngerti itu yang namanya safety yang secara detail. Ilmu itu justru
saya dapatkan pada saat TS. Jadi, oh ini benernya ya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu terjawab waktu TS. Nah terakhir itu saya nggak sempat lapor karena sorenya baru saya dapat. Saya dikembalikan yang dijanjikan 10 kali lipatnya minimal balik. Bener Pak, saya ditransfer 30 juta Pak, hadiah tahun baru. Luar biasa, saya bersyukur. Sebenarnya sih bukan finansial yang paling utama ya Pak ya, tapi yang non finansialnya ini loh. Spiritual kita semakin ridho, ikhlas. Ada apa aja masalah sekarang, saya udah yakin ada Allah pokoknya yang pasti nolong saya. Sambil saya safety lah ya, karena sudah paham dengan yang di TS, nggak usah tahu teorinya macam-macam. Yang saya penting saya ikut prakteknya pokoknya gitu aja. Kau pastikan didengar. Baik ya, Bapak Ibu, kita akan akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang menjadi harapan Anda dikaruniai ijabah oleh Allah. Anda nggak harus ikutin yang kami ya Bapak Ibu ya. Apapun jalan Anda, apapun caranya, yang penting Anda bisa mengatasi masalah Anda, bisa sembuh, bisa sehat kembali. Rumah tangganya yang sedang ruwet, semoga dikaruniai oleh Allah ketenangan, kebahagiaan. Yang sedang punya masalah finansial, semoga segera menemukan keberlimpahan. Semoga itu semua akan Anda dapatkan. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu ya. Terakhir mungkin kalau Anda mengikuti keduanya Bapak Ibu, itu bundling istilahnya seperti Ibu tadi yang barusan tadi itu, yang dapat hadiah tanah 1 miliar, kemudian 30 juta di akhir acara itu bundling beliau ikutnya. Kenapa kok bundling? Karena Bapak Ibu, kalau total solution itu untuk membereskan masalah-masalah sakit, masalah emosi, masalah rumah tangga, masalah kesialan, serba sial selama ini itu dibereskan semua. Di total solution intensif 3 hari, 5, 6, 7 September. Tapi kalau urusan finansial, nah itu mentoring. Ini saling melengkapi. Ini kayak dua sayap, kayak lambang kita itu dua sayap kupu-kupu Bapak Ibu. Kalau Anda cuma ikut satu, terbangnya miring nanti. Nggak imbang nanti. Anda cuma ikut abundance, tapi nggak ikut TS. Itu biasanya juga ruwet. Kenapa? Finansial Anda itu kadang-kadang terkunci oleh keluarga Anda. Family blocks. Nah, kalau Anda belum bereskan masalah rumah tangga Anda, nanti finansialnya keserimpet terus. Makanya TS jadi penting. Dan sebaliknya, Bu, Anda cuma ikut TS, nggak ikut abundance. Nanti sembuh macam-macam, tapi finansialnya masih ruwet. Sakit lagi nanti. Rumah tangganya berantem lagi gara-gara uangnya seret. Makanya perlu dua-duanya. Ini seperti sayap kupu-kupu yang harus dua-duanya jalan. Dan kalau Anda ikutnya bundling, Bapak Ibu, maka kita diskon 700.000. Kalau online tadi total 7,4, kalau offline jadi 9,5. Percaya saya Bapak Ibu, ini tidak mahal. Kenapa? Anda akan dapat minimal 10 kali lipat. Asal Anda praktek. Kalau nggak praktek saya no comment. Gimana orang nggak praktek mau berharap apa ya? Asal praktek HPU minimal dapat 10 kali lipat. Anda terapi orang, Bu. Anda nggak usah minta, orangnya ngasih. Kemarin alumni kita itu lucu. Saat training katanya dia bilang, Pak saya udah menterapi 100 orang. Loh kok bisa? Karena kan ketika daftar itu Pak, sambil nunggu trainingnya kan kita dapat rekamannya. Nah itu Bapak Ibu ya. Itu sekaligus pengumuman juga. Kalau Anda daftarnya sekarang, Anda langsung dapat rekaman yang kemarin. Bisa Anda pelajari dulu. Nah beliau ini begitu. Jadi dari belajar apa yang dari rekaman itu, beliau terapi diri sendiri, mulai berhasil, dan mulai menterapi orang lain, nggak minta bayaran. Tapi sayang semangatnya, dia udah nggak terasa udah menterapi 100 orang. Sebelum ikut trainingnya, baru dia rekamannya. Dari 100 orang itu Pak, banyak yang nggak ngasih, tapi juga ada yang ngasih. Yang ngasih ada yang dikit, ada yang banyak. Total saya kumpulkan dapat 30 juta. Trainingnya cuman 5 jutaan Pak Ibu. Dapatnya 30 juta, udah 6 kali lipat. Lah ini padahal training belum dimulai, baru dapat rekamannya. Itu total solution. Lah kalau abundance, ya seru lagi ya Pak Ibu.
banyak sekali yang cerita. Ada seorang ibu-ibu lagi hadir nih beliau di sini, yang guru ngaji, nggak punya uang untuk ikut training, beliau jual emasnya, tabungan emasnya dijual. Tapi dalam mentoring itu beliau dapat 15 juta. Lah kan lucu, wong guru ngaji yang diajari itu gratisan Bapak Ibu. Merantau di Sulawesi sana. Nggak hanya itu, suaminya yang selama ini jadi pegawai di KUA cuma dapat 1 juta, gajinya dinaikkan jadi 6 juta. Mungkin selama ini mungkin bukan pegawai tetap itu ya. Diangkat jadi pegawai tetap dapat 6 juta. Ibu-ibu yang sederhana seperti itu dapat sebanyak itu, saya juga kagum. Sahabat Ibu, ini bukan tentang kami, tentang Anda. Bebas, yang penting hidup Anda berubah. Anda ikut ini boleh, ikut yang lain juga boleh. Yang gratisan saya kan juga banyak di YouTube. Apa di YouTube sama ChatGPT yang nggak ada? Semuanya ada. Anda mau tanya apapun ada. Tanya rangkuman chef ada. Tapi kenapa semua tadi nggak mengubah hidup Anda? Terus semua ilmu di YouTube yang bisa Anda lihat itu kenapa tidak mengubah hidup Anda? Saya kira karena kebanyakan kita dapat itu gratisan. Nggak ada pengorbanan di situ, nggak ada effort di situ. Akhirnya ya dapatnya dikit. Karena itu Bapak Ibu, apapun keputusan Anda ikut kami atau tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu, berubahlah nasib Anda. Yang serius, yang all out untuk memperjuangkan nasib Anda. Se-all out itu sampai Tuhan jadi terenyuh sama Anda, ditolong. Sampai alam semesta merasa mestakung, semesta mendukung. Jadi semua dimulai dari Anda. So Bapak Ibu, saya kira cukup saya ngomongnya. Sekarang saatnya kita berdoa ya. Setelah isi waiting list, kalau Anda perlu sama kita berdoa untuk kesembuhan Anda, keberlimpahan hidup Anda, dan semoga kita semua dipeluk sama Allah dalam pelukan cintanya. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhin niyya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubi. A'tini mahabbatika ma'rifatika. A'tini ridhoka wa raddina likulli ibadatina wa hajatina wa maksudina. Hajadat dunya wa hajatal akhirah. A'tini ridhoka wa raddina likulli qadaika khairihi wa syarrihi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Salam untuk keluarga ya. Sehat-sehat Bapak Ibu ya. Yang segera bahagia. Damaikan hati Anda. Dan semoga demikian Anda akan sembuh. Anda akan sehat. Dan semoga Anda jadi berlimpah. Baik finansial maupun spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.